Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Bayu Triatmojo, NIM A710190007, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa risiko keamanan. 1. Pengertian cloud computing. Secara umum, definisi cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Fungsinya adalah untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. 2. Analisa risiko. Analisa risiko keamanan terhadap perusahaan. 1. Accountability dan data risk. Risiko yang berkaitan dengan sensitivitas data yang disimpan. 2. User Identity Federation. Risiko yang berkaitan dengan user dan identifikasi user. 3. Regulatory compliance risiko yang berkaitan dengan aturan hukum sesuatu daerah atau negara. 4. Business continuity and resiliency. Risiko yang berkaitan dengan continuity dan resiliensi penyedia cloud computing. 5. User privacy and secondary usage of data. Risiko yang berkaitan dengan privacy user dan data usage. 6. Service and data integration. Risiko yang berkaitan dengan integrasi data. 7. Multi-tenancy and physical security. Risiko yang berkaitan dengan server database atau multi-tenancy. 8. Incidency analysis and forensic support. Risiko yang berkaitan dengan kemungkinan analisis insiden di masa depan. 9. Infrastruktur security. Risiko yang berkaitan dengan infrastruktur keamanan cloud. 10. Non-production environment exposure. Risiko yang berkaitan expose data yang tidak disengaja. Selanjutnya adalah ancaman. Ancaman internal dan ancaman eksternal. Internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Eksternal, ancaman eksternal misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan atau pesaing usaha. Ancaman tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang ataupun di luar perusahaan. 4. Dampak atau risiko. Contoh dampak atau risiko. 1. Kebocoran data pribadi, personal atau perusahaan. 2. Bocornya data ketika dilakukan perpindahan data dari satu cloud menuju cloud lainnya. 3. Lambatnya penanganan recovery data perusahaan ketika terjadi bencana. 4. Tercampurnya data yang disimpan dengan data prenglay atau berlaku pada public cloud. 5. Loss control pada siklus pengguna cloud. 6. Munculnya permasalahan serius yang terjadi pada penyedia layanan cloud yang menerapkan multi-tenancy. 7. Data penting perusahaannya terekspos di sebuah daerah atau negara uang memiliki perbedaan privacy law atau negara yang memiliki perbedaan privacy law. 8. Kesulitan melakukan analisis insiden apabila terjadi insideri yang melibatkan data perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.